Tapi kalau dari sisi ayah, ya sudah boro-boro Nabi Ibrahim, Arab saja bukan. Kalau jalur ayah lo ya. Pak Sugeng, mohon pencerahannya ini tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Alawi tadi. Begini, kalau bangsa Yahudi itu sebelum diaspora memang memaintain jalur laki dan perempuan gitu ya. Dan disebut Bani Yakub itu nggak cuma jalur laki-laki juga, apa jalur laki-laki aja, tapi juga jalur perempuan gitu. Cuma ketika diaspora mempertahankan jalur laki-lakinya sulit, akhirnya kebanyakan dipertahankan itu jalur perempuan, jalur maternal. Kan kalau orang melahirkan kelihatan toh, tapi siapa menghamili itu susah, seperti kejadian di Mesir lah. Ketika mereka jadi budak, itu banyak yang dipakai mandor-mandor Mesir. Makanya ada Yahudi haplogrupnya E, itu banyak dari Mesir, E dan R. Gitu kan. Nah kalau Balawi ini untuk masalah maternalnya, kita belum tahu mitokondrial DNA dari istrinya Nabi Yakub itu apa. Jadi kalau dia dari sisi ibu masih batas dugaan, tapi kalau dari sisi ayah, ya sudah boro-boro Nabi Ibrahim, Arab saja bukan. Kalau jalur ayah lo ya. Kalau jalur ibu, kita belum bisa determinasi misalnya mitokondria Siti Sarah itu apa, mitokondria Siti Hajar apa gitu. Tapi kalau saya konservatif aja, kalau dari sisi jalur laki-laki, Bani Ibrahim saja mustahil. Balawi ini mustahil sebagai Bani Ibrahim. Udah nggak perlu didiskusikan dia Bani Ali atau enggak gitu. Tapi kalau untuk jalur maternal saya mungkin perlu baca-baca lagi. Tapi kalau yang Askenazi di Eropa itu memang dari empat ibu yang dari Timur Tengah gitu ya, dari wilayah Palestina Kananait itu sekarang. Kalau Balawi ini kira-kira 5.000 tahun lalu memang sekitar, saya lupa, bentar saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Berapa ya tadi ya? Ya termasuk itu Pak Sugeng, kenapa tidak mungkin itu dari tadi tidak mungkin bahwa masuk ke jalur Ibrahim ya? Ya karena jarak genetiknya dengan Bani Ibrahim itu terlalu jauh, sekitar 40.000 lah. Nabi Ibrahim kan umurnya bukan 40.000 tahun yang lalu, cuma sekitar plus minus 5 ribuan lah. Jadi karena posisi kakek bersama antara Bani Alawi versus Bani Kohen, kemudian versus Bani Ali, Bani Ismail lain, itu 40.000 tahun yang lalu, itu makanya mustahil mereka itu Bani Ibrahim. Karena catatan total mutasi antara Bani Ibrahim itu rata-rata cuma 2 digit, sekitar 50. Begitu Bani Ali lawan Bani Ibrahim, jadi sekitar 250, jauh banget 3 digit. Makanya kalau kita pakai hati-hati ya udah bener, seperti DNU itu. Tes DNA bisa dipakai untuk nolak nasab, karena catatan beda mutasinya itu membuat mereka tertolak nasabnya. Kalau diterima nasabnya ya harus kombinasi antara genetika sama buku nasab gitu. Iya. Kalau nolak ya udah nggak mungkin keturunan Nabi Ibrahim itu orang bu catatan beda mutasinya dengan Bani Ibrahim lain udah 3 digit toh. Kalau udah 3 digit kita merem aja udah pasti tertolak, itu nggak usah mikir. Oke ya. Lanjut Pak Sugeng.